البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita mengambil beberapa poin permasalahan berhubungan dengan iman terhadap para malaikat. Siapa itu malaikat yang paling utama? Nampil malaikat Jibril. Dalilnya apa? Taib, ahsanta. Innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thumma amin. Taib. Sisi pendalilan dari ayat ini bagaimana? Indah ya Ridwan. Bagaimana kita mengambil dalil dari ayat tersebut? Menunjukkan bahwasanya Jibril adalah malaikat yang paling utama. Nah, dikarenakan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat-sifat Jibril. Nah, dan juga Allah sebutkan di antara amanah yang diberikan kepada dia, yaitu berhubungan dengan risalah, berhubungan dengan wahyu. Bahkan sampai-sampai kalamullah yang merupakan seutama-utama kalam dinisbahkan kepadanya, la qaulu rasulin karim. Karena beliau yang menyampaikan wahyu sehingga dinisbahkan kepadanya. Nah, dan tidak ada kalam yang lebih utama daripada kalamullah. Demikian pula, nah, penegasan kalau dia itu dekat. Inda dzil 'arsy makin. Dan yang menunjukkan juga apa? Muta'. Dia itu ditaati di langit. Nah, menunjukkan keutamaan beliau dari malaikat-malaikat yang lain. Nah, jadi ada sifat-sifat di sini yang menunjukkan tentang apa? Keutamaan Jibril atas yang lain. Nah, makanya Jibril adalah malaikat yang paling utama dari malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Nama-nama lain untuk malaikat Jibril apa saja, Zain? Nama yang lain? Yang keras? Ruhul Qudus. Nah, dinamakan dengan Ruhul Qudus. Dalilnya apa? Indah ya Ukasha. Tutup kitabnya. Sudah hafal belum? Apa Sa'id? Nah, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Nah, dinamakan dengan Ruhul Qudus. Juga nama yang lain apa kemarin? Indaka Dimas. Namus. Nah, dinamakan dengan Namus juga. Penamaan yang dikenal di kalangan apa?
di kalangan ahlul kitab. Naam, hadha an-namus alladhi naam ja'a Musa alaihi salam, tunazala ala Musa alaihi salam. Baik. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Man huwa alladhi syaqqa sadran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghasalahu bima'in zamzam. Siapa malaikat yang membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencucinya dengan air Zam-Zam? Siapa itu? Jawabnya jelas, yaitu siapa Faisal? Jibril alaihi salam. Nah, dan kisah tentang dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah yang wajib untuk kita imani. Nah, tidak seperti orang-orang orientalis yang tidak mengakui seperti itu. Bagaimana pada zaman itu kok dada dibelah? Nah, terus bagaimana menjahitnya dan seterusnya. Nah, Allah Maha mampu. Nah, untuk melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Kalau menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada saja mampu, apalagi yang seperti ini. Wa dalilu haditsul Isra at-tawil an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan dalilnya adalah hadis tentang Isra. Nah, yaitu Isra wal Mi'raj. Hadisnya panjang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Namun sebelum kita baca, apa pengertian Isra? Apa itu pengertian Isra? Indak ya Ja'far. Isra itu apa? Nah, yaitu diperjalankannya Nabi SAW di waktu malam bersama Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan mengendarai burak. Inilah Isra. Jadi yang dimaksud dengan Isra adalah apa? Masih di bumi, ya khalifah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan perjalanan itu perjalanan yang luar biasa tentunya. Karena jarak sebegitu jauh saat itu ditempuh dalam waktu apa? Berhari-hari, bahkan mungkin apa? Sebulanan. Tapi ditempuh dalam sebagian malam saja. Bersama Jibril dengan mengendarai burak, yang burak ini disifati oleh Nabi atau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Anas apa? Dabatun abiyadut tawil yada'u hafirahu 'inda muntaha tarafi. Yaitu hewan yang putih panjang. Dan apa? Dia sekali loncat akhanifillah meletakkan tayyib kaki depannya itu sejauh mata memandang. Nah, jadi sangat cepat. Nah, kecepatan yang luar biasa. Nah, sekali langkah itu sejauh mata memandang. Nah, pada hadits Isra yang panjang ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan wa fihi ihtamaluhu sallallahu alaihi wasallam famad'uhu 'inda bi'ri Zamzam. Fatawallahu minhum Jibril. Fashaqqa Jibrilu ma baina nahrihi ila labbatihi hatta faragha min sadrihi wa jawfihi faghasalahu min ma'i Zamzam. Maka malaikat akanillah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meletakkannya di sisi sumur Zamzam. Kemudian Jibril yang memimpin mereka dan membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma baina nahrihi ila labbati. Ya.
itu letak antara nahar, taib lehernya, taib dibelah ke bawah untuk mengambil apa? Mengambil qalb. Yang dimaksud dengan qalb di sini apa? Berarti kalau itu berupa organ tubuh, yaitu jantung. Taib. Hatta faragha min sadrihi wa jawfihi fa ghasalahu min ma'i zamzam. Dalam riwayat yang lain yang lebih jelas ikhwani fillah, fa akhraja minhu 'alaqa, yaitu dikeluarkan darinya apa? Segumpal darah. Dari dada itu dikeluarkan segumpal darah, kemudian dikeluarkan dari segumpal darah itu yang merupakan jantung adalah apa? Sesuatu yang dikatakan oleh Jibril, hadza haddu syaitani mink. Ini adalah apa? Bagian syaitan yang ada pada dirimu. Dalam artian setiap manusia afanifillah ada tempat yang di situ syaitan bisa apa? Bisa berulah. Dalam artian untuk menggoda lewatnya situ. Kemudian apa? Dibersihkan dengan air zam-zam, dicuci. Dicuci. Kemudian diisi dengan apa? Hikmah. Taib. Diisi dengan hikmah sehingga bersih jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keburukan-keburukan. Dan ini persiapan untuk beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah tentang dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam khalifillah terjadi 2 kali. Terjadi 2 kali. Yang pertama yaitu tatkala beliau sedang di bawah asuhan Halimah As-Sa'diyah, masih kecil. Sampai-sampai ketika beliau sedang bermain-main dengan teman-teman sejawatnya, kemudian datang Jibril. Diambil Nabi SAW, yang lainnya semuanya lari. Dan melaporkan kepada sang ibu, Muhammad qad qutil, Muhammad telah dibunuh. Karena melihat yang seperti itu ngeri, ya tidak. Semuanya lari. Dan kemudian ternyata Muhammad yang saat itu masih kecil pulang. Tapi setelah dibelah dadanya oleh Jibril alaihi salam. Jadi pembelahan dada yang pertama untuk persiapan kelak menerima apa? Menerima beban nubuwah. Kemudian pembelahan dada yang kedua untuk persiapan menerima keutamaan dia bisa naik ke Sidratul Muntaha untuk langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini keutamaan yang sangat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berita yang wajib kita beriman tentangnya. Karena berita-berita yang seperti ini, berita yang sifatnya ghaib, karena sudah terjadi, sudah lewat beritanya dan kita tidak melihatnya. Maksudnya ghaib di sisi kita tidak melihatnya. Sehingga beriman dengan perkara yang telah terjadi, itu merupakan perkara yang wajib selama dalil-dalil yang menunjukkannya adalah hak. Pertanyaan berikutnya masih berhubungan dengan Jibril. Man huwa ruhul amin? Siapa itu ruhul amin? Wal jawab Jibril. Tadi dinamakan dengan Ruhul Qudus. Sekarang dengan Ar-Ruhul Amin, yaitu ruh yang terpercaya. Karena beliau adalah apa? Utusan dari kalangan para malaikat untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena Rasul itu ada dari kalangan manusia dan dari kalangan malaikat. Apa dalilnya? Dalil bahwasanya Rasul
ada dari kalangan malaikat, ada dari kalangan manusia. Indak ya alim. Naam, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan malaikat sebagai rasul dan juga dari kalangan manusia dipilih sebagai rasul. Jadi rasul ada dari kalangan malaikat dan ada dari kalangan manusia. Di antara rasul yang paling utama dari kalangan malaikat siapa? Jibril. Dan di antara nama yang diberikan kepadanya adalah Ar-Ruhul Amin. Nah, dalilnya qala ta'ala nazala bihi Ar-Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Telah turun membawa Al-Quran tersebut Ar-Ruhul Amin, yaitu turun menyampaikan wahyu-wahyu berupa ayat-ayat Al-Quran. Ala qalbika, ya, kepada hatimu, litakuna minal munzirin, agar engkau menjadi pemberi peringatan. Nah, dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus mubasysyirin wa mundzirin, memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa dan menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya. Peringatan dari neraka Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tempat kembali orang-orang yang ingkar dan durhaka. Soal berikutnya, man huwal ladzi nazala bil wahyi 'alal anbiya'i minallahi azza wa jalla. Siapa malaikat yang turun membawa wahyu kepada para nabi dari Allah Subhanahu wa taala? Itu dengan kata lain, siapa malaikat yang turun membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya? Wal jawab Jibril. Jadi, yang diturunkan kepada Musa, demikian pula, atau yang menurunkan wahyu kepada Musa, kepada Isa dan yang lainnya, kemudian kepada Nabi kita Muhammad adalah malaikat Jibril semuanya. Dalilnya, qala ta'ala nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin. Sama ayatnya menetapkan bahwasanya beliau adalah ar-ruhul amin, yang dipercaya untuk menyampaikan wahyu. Adapun dalil dari As-Sunnah wa hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi su'alil yahud lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi qalu wa antal an fahaddithna man waliyuka minal malaikah fa indaha nujami'uka aw nufariquka qala fa inna waliyya Jibril alaihi salam wa lam yab'atsillahu nabiyyan qattu illa wa huwa waliyuh. Ini juga telah kita lewati kemarin, yaitu tidaklah seorang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Jibril sebagai walinya, sebagai pembela dan pelindung. Yang akan mengokohkannya. Di antara bentuk pengokohan yang paling kuat ikhwanifillah yaitu dengan diturunkannya wahyu. Karena itulah wahyu atau Al-Quran khususnya diturunkan kepada Nabi kita Muhammad tidak diturunkan serta merta. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, ikhwan. Adapun Al-Quran diturunkan bertahap. Tidak diturunkan serta-merta kepada Nabi kita Muhammad semuanya. Di antara hikmahnya untuk mengokohkan hati Nabi SAW. Oleh karena itulah terkadang datang ayat-ayat, turun ayat-ayat di saat Nabi SAW dalam kondisi mengalami kesempitan dan kesulitan, diberi hiburan. Ayat yang memberikan hiburan kepada beliau dan juga kepada umat dan seterusnya. Apa dalilnya? Bahwasanya hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap untuk mengokohkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahmad. Nah, tayyib kadzalika linuthabbita bihi fuadak
wa rattalnahu tartila dalam surat Al-Furqan. Nah, tatkala orang-orang kufar mengatakan laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Nah, kenapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan sekaligus? Allah Subhanahu wa taala katakan kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Demikianlah agar kami kokohkan engkau dengannya. Dan karena tatsbit yang paling kuat akhwanifillah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengokohan yang lebih kuat darinya. Maka kapan saja seorang mendapati kelemahan, seorang mendapati kegundahan, mendekat kepada Al-Qur'an, akhwan. Nah, padanya sakinah, padanya pengokohan. Kalau seorang menjauh dari Al-Qur'an, akan semakin lemah. Semakin lemah. Wa dalilu qauluhu ta'ala qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Katakanlah, siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, maka sungguhnya Jibril itu menurunkan Al-Qur'an ke hatimu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pembenar terhadap kitab-kitab sebelumnya dan sebagai petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini jelas bahwasanya Jibril dialah yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi kita dan kepada Rasul-Rasul sebelum beliau. Baik. Jadi dari poin yang ke 114 sampai 118 berhubungan dengan Jibril alaihi salam. Dinamakan dengan Jibril, juga dinamakan dengan Ruhul Qudus, dengan Ruhul Amin, juga dengan Namus, juga beliaulah yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu kepada para anbiya terdahulu, dan beliaulah yang membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum, diingat-ingat.